James Anthony Sullivan alias Jim Sullivan adalah seorang musisi, penyanyi, sekaligus penulis lagu yang tidak terlalu terkenal pada masanya. Kebiasaannya suka membawa gitarnya kemanapun ia pergi. Jim ini lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1940 di Nebraska, Amerika Serikat, tetapi dibesarkan di daerah Linda Vista di San Diego, California. Orang tuanya yang keturunan Irlandia Amerika pindah untuk bekerja di industri pertahanan. Diketahui bahwa istrinya Jim Sullivan bernama Barbara. Pada tahun 1969, Jim merilis album yang diberi nama UFO, kemudian memperkenalkan album itu dengan bermain di sejumlah tempat di Malibu, California. Setelah itu, Jim memilih meninggalkan segala kesibukannya itu, lalu pergi ke New York. Meninggalkan anak dan istrinya, ia pergi ke Nashville pada tahun 1975. Entah kenapa Jim ingin istirahat dari apapun dengan pergi jauh, tapi yang terjadi di luar dugaan. Jim tidak pernah sampai ke Tennessee. Di gurun Meksiko, ia menghilang dan tidak pernah terlihat lagi hingga sekarang. Jim Sullivan dinyatakan hilang pada tanggal 6 Maret tahun 1975. Sehingga jika dihitung ya dari bulan lahir dan tahun lahirnya, usia Jim saat hilang itu hampir mencapai 35 tahun. Dan jika dia masih hidup hingga sekarang, tahun 2023, maka usianya sudah 83 tahun. Ada seorang yang bernama Matt Sullivan. Untuk diketahui teman-teman, Matt Sullivan ini bukanlah kerabat atau saudaranya Jim, sekalipun nama belakang mereka berdua sama, yaitu Sullivan. Matt adalah pendiri label rekaman Like in the Attic, yaitu tempat di mana Jim merekam album UFO. Dengan kata lain, label rekaman Like in the Attic inilah yang merilis albumnya Jim Sullivan. Nah, menurut Matt, Jim pergi dengan menggunakan sebuah mobil Volkswagen dan membawa uang $120 Amerika. Sekitar 15 jam perjalanan, akhirnya Jim tiba di kota Santa Rosa. Jim lalu masuk ke salah satu hotel dan menginap. Dan Jim ini akhirnya diketahui setelah dia menghilang, ternyata dia meninggalkan semua barang-barangnya di hotel tersebut. Cuma satu yang dia bawa, ya apalagi kalau bukan gitar kesayangannya. Namun sejak saat itulah tidak ada yang melihat Jim Sullivan lagi. Belakangan baru diketahui mobilnya Jim ini ditemukan di gurun di New Mexico, 26 mil dari hotel tersebut. Tetapi musisi itu sendiri tidak pernah ditemukan lagi. Sekedar informasi untuk Anda, 1 mil sama dengan 1,6 km. Jadi 26 mil adalah sekitar 41,8 km. Jim pergi dari hotel tersebut. Jarak yang dianggap tidak terlalu jauh ya jika menggunakan mobil. Namun demikian, ada satu hal janggal atau aneh dalam peristiwa hilangnya Jim Sullivan. Apakah kamu tahu? Yes, tentu saja. Gitarnya Jim. Gitarnya Jim ini ditemukan masih ada di dalam mobilnya. Karena menurut teman-teman dekatnya Jim, dia selalu membawa gitarnya kemana saja dia pergi. Karena Jim ini sering ngamen di pinggir jalan untuk menghibur orang-orang yang lewat di situ. Ya, jadi ada dugaan teori konspirasi tentang misteri hilangnya Jim Sullivan ini diduga terkait dengan lirik-lirik lagu tentang UFO atau Unidentified Flying Object dan kehidupan ekstraterestrial yang dibuat oleh Jim dalam lirik-lirik lagu yang dia ciptakan. Jim pernah bercerita tentang jalan tol yang panjang, meninggalkan keluarga, lalu diculik alien di tengah gurun. Loh, kok sama ya? Oke, kita flashback. Jim Sullivan lahir pada 13 Agustus 1940 di Nebraska, tetapi dibesarkan di daerah Linda Vista di San Diego, California. Tempat orang tuanya yang keturunan Irlandia Amerika pindah untuk bekerja di industri pertahanan. Menurut sebuah catatan, Jim dibesarkan di sebuah perumahan pemerintah dan memutuskan untuk bermain musik setelah mendengar grup blues lokal. Jim bermain gitar di band rock lokal dengan nama The Survivors dengan saudara iparnya, Katie Doran. Jim dan seorang temannya membeli sebuah bar di dekat kampus mereka, tetapi kemudian mereka kehilangan uang. Lalu pada tahun 1968, Jim pindah ke Los Angeles bersama istrinya Barbara dan putranya yang masih kecil. Saat istrinya bekerja di Capitol Records, Jim menulis lagu dan tampil di klub-klub yang bergengsi di kawasan Los Angeles. Akhirnya Jim menjadi mapan di klub Raf di Malibu. Di sanalah
ia bertemu dan berteman dengan tokoh-tokoh Hollywood, termasuk Lee Majors, Lee Marvin, dan Harry Dean Stanton. Jim pernah muncul sebagai pemain figuran tambahan dalam film Easy Rider dan tampil di acara televisi Jose Feliciano. Teman-temannya Jim menyumbangkan dana yang memungkinkan dia untuk merekam lagu-lagunya dengan musisi terkemuka Los Angeles, pemain keyboard Don Randy, drummer Earl Palmer, dan pemain bass Jimmy Bond, yang juga merupakan arranger rekaman dan produser. Setelah Nick Vannett di Capitol Records menolak kesempatan untuk merilis rekaman Jim tersebut, maka rekaman itu dikeluarkan oleh temannya Jim Sullivan, Al Dobbs namanya, pada label rekaman kecil bernama Mooney, yaitu label yang Al Dobbs dirikan untuk tujuan tersebut. Albumnya Jim, UFO, dirilis pada tahun 1969 dan menampilkan lagu-lagu Sullivan dalam gaya campuran folk, rock, dan country yang bisa dibandingkan dengan Fred Neil, Tim Hardin, Jenny Clark, dan Joy South dengan aransemen ala David Axelrod. Album ini diremix dan diterbitkan ulang oleh Century City Records pada tahun 1970. Dan lagu Rosie yang dikeluarkan sebagai single, namun sayang sekali pengaruhnya kecil pada saat itu. Sullivan terus tampil di klub dan dia merekam ulang album UFO, lagu dengan judul Highways, untuk RCA Records sebagai single promosi. Tapi sayang tidak ada kontrak yang dihasilkan. Jim juga merekam lagu dengan tema pembuka atau penutup dari Pat Williams, I Do What I Please, dari hit box office tahun 1971, Evel Knievel. Namun, promosi terbatas dari single tersebut gagal menghasilkan penjualan untuk Jim. Kemudian pada tahun 1972, Jim merekam lagi album keduanya, diaransemen oleh Jim Hacker, diproduksi oleh Lee Bartz dan dirilis oleh Playboy Records. Namun sayang sekali lagi, rekaman tersebut tidak berhasil meraih kesuksesan. Masalah karir Jim Sullivan yang redup membuatnya semakin kecanduan alkohol dan pernikahannya pun gagal. Meski Barbara istrinya telah melahirkan anak kedua pada tahun 1972. Nah, kemudian mungkin karena stres ya dengan penjualan album yang tidak laris manis, maka pada tahun 1975 Jim memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Nashville, tempat Katie Doran bekerja. Sebagai penyanyi dan penulis lagu, Jim mencoba meraih kesuksesan dari sana, tapi jalan hidup berkata lain.